Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. Saya dari dulu bedah buku tidak saya samakan dengan ceramah. Kalau saya diundang seminar, saya buat makalah. Kalau bedah buku, saya buatkan PowerPoint, walaupun sibuk. Kalau saya diundang ceramah jam 8, jam 7 saya datang. 1 jam di parkir itu saya sempatkan baca untuk nulis, karena tak ada waktu. Makanya saya mesti tunjukkan hasil PowerPoint. Saya dengan Ustadz Hasbi Sen dari Turki. Yang menyatukan kami bukan bahasa, bukan suku, tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya buku ini ditulis oleh Badi'uz Zaman. Badi' sesuatu, tidak ada tandingannya, satu-satunya, itu arti Badi'. Zaman, orang yang tak ada bandingan di zamannya. Said Nursi. Mengingat tahun lahirnya mudah, 1877. 100 tahun sebelum saya lahir. Saya 1977. Di desa Nurs. Nama ayahnya Mirza, nama ibunya Nuria. Wafatnya tahun 1960. 60 tambah 77, 33. Berarti berapa tahun? 83 tahun. Usia yang penuh dengan pengabdian. Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Zaman itu dialah manusia paling ajaib. Dia dibagi dua, satu Eski Said, satu Yeni Said. Eski Said maksudnya zaman dulu. Yang kedua ini zaman baru, zaman lama, zaman baru. Dari lahir hingga tahun 1926, dia masuk politik. Kemudian menulis untuk mengcounter partai sekuler. Jadi yang bisa kita ambil dari kehidupan Said Nursi, budaya menulisnya. Buku ini hanya salah satu dari tulisannya. Risalahnya yang berjumlah 130. Padahal waktu itu laptop belum ada. Kita laptop sudah ada, tinggal mencucukkan aja pun payah. Dia laptop tak ada, mesin tik tak ada. Bisa dia menulis 130. Dari sebab itu selalu saya anjurkan, menulislah. Menulislah. Pergi saya ke Jogja, dibawa ke tengah sawah. Namanya Baitul Kilmah, di tengah sawah, di Yogyakarta. Ustadz Somad ini korban konflik di Kalimantan antara Dayak dengan Madura. Lalu kemudian anak-anak ini lari. Ayah ibunya tak ada, anak yatim. Malam mereka menjual bakso, pagi kuliah, sore menulis. Ceramah Ustadz di YouTube itu ditulisnya. Ini bukunya, tolong Ustadz tanda tangani. Tak pikir-pikir saya langsung saya tanda tangan. Saya setuju, tidak ambil royalti, cetaklah. 3 buku. Mereka jual atas nama mereka. Ceramah itu, menurut dia ceramah ini menarik, ditulisnya. Mahasiswa saya, jamaah kita satu pun tak ada nulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita bisa kenal Said Nursi? Dari tulisan. Diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Seluruh dunia. Salah satunya bahasa Indonesia. Yang ada di Zaskar. Lalu kemudian 1911 dia memberikan khutbah di Masjid Damaskus. Damaskus Suriah. Artinya apa? Sejalan antara budaya menulis dengan speaking, ngomong. Ada orang ngomongnya lancar, nulis tak bagus. Ada menulis bagus, bercakap galap. Ada menulis tidak, bercakap tidak. Mati aja lah. Said Nursi dua-dua punya. Menulis oke, bicara mantap. Di depan ribuan umat Islam dia khutbah. 1918
balik dia ke kampung halamannya setelah ikut perang melawan Rusia. Apa pelajaran dari sini? Seimbang antara menulis dengan ucapan, Said Nursi punya. Seimbang antara isi kepala dengan tulisan, Said Nursi punya. Seimbang antara teori belajar jihad, ayat jihad, hadis jihad, dan dia pernah berjihad melawan Rusia, Said Nursi punya. Itu makanya Badi'us Zaman. Ustaz Somad pernah cerita tentang jihad, berapi-api. Pernah tak megang senapan? Senapan angin pernah. Tapi berjihad, bertempur, belum. Maka belum bisa disebut Badi'us Zaman. Said Nursi, keseimbangan antara itu semua. 1918 balik ke kampung halaman setelah perang melawan Rusia. Yang dilawan bukan tanggung-tanggung Rusia. Tapi kemudian ketika diberi jabatan oleh Sultan, menolak. Waktu itu masih Turki Utsmani. Tak mau dia. Dia termasuk orang yang zuhud. Ada satu jabatan yang dia terima. Apa itu? Lembaga Dar Al-Hikmah Al-Islamiyah. Dar rumah. Hikmah ilmu. Islamiyah ilmu keislaman. Kenapa jabatan ini dia terima? Karena masih ada unsur ilmiah keilmuan. Tak ada jabatan politis. Ternyata itu yang kekal abadi. Jabatan politik berakhir. Tapi jabatan keilmuan tak berakhir. Justru di situ dia bisa mengabdikan. Semua yang ada di kepalanya, ilmunya, amalnya, jihadnya, perang. 3 Maret 1924, takdir. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Meletus, Turki Utsmani tumbang, hancur. Kita tak punya daulah Islamiyah. 13 Februari 1925, setahun setelah itu, terjadi revolusi Syekh Said Biran Al-Balawi An-Naqsyabandi. Apa pelajaran dari sini? Bahwa orang tarekat bukan cuman memetik tasbih di dalam kelambu. Bersuluk. Bukan itu tarekat. Libya bisa mengusir penjajahan Mussolini. Siapa yang mengusir? Tarekat Sanusia. Orang tarekat adalah orang pergerakan. Revolusi terjadi di Turki. Siapa penggeraknya? Tarekat Naqsyabandiyah. Kenapa suku Sakai bisa Islam? Diislamkan. Siapa yang mengislamkan suku Sakai itu? Sakai diislamkan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan dengan Syekh Said Nursi bertemu dalam satu tarekat Naqsyabandiyah. Orang-orang tarekat pergerakan. Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, diusir oleh Belanda, dicampakkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Dan dia mursyid tarekat Syattariyah. Murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Aceh. Syekh Abdul Rauf Singkil punya murid 3. Yang satu Syekh Abdul Muhi Pamijahan, pulang ke Jawa Barat. Yang satu lagi Syekh Abdul Rauf Syekh Yusuf Al-Makassari, pulang ke Makassar. Karena di Makassar dia melawan Belanda, berjihad, diusir, campakkan ke Afrika Selatan. Satu lagi murid Syekh Abdul Rauf Singkili adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, pulang ke Pariaman. Pergerakan, tarekat, ada dakwah. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku bertarekat, tapi tidak berdakwah, tidak ada pergerakan, tidak ada jihad melawan penjajahan, maka jauh dari spirit itu. Dan Syekh Said Nursi adalah orang bertarekat. Tarekatnya Naqsyabandi. Said Nursi menolak bahwa ada orang tarekat melawan, ya, tapi dia menolak. Kenapa? Setelah dia lihat ada maslahat, ada manfaat. Dalam kaidah diajarkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada menarik maslahat. Perang hancur, menang jadi arang, kalah jadi abu. 1926 fitnah tak terelakkan. Dia tidak ikut berperang, tapi dia difitnah dan masuk penjara. Dalam hidupnya pindah penjara, diasingkan, manfi. Terus mendalami makna Al-Quran. Mirip macam Buya Hamka. Hamka pun masuk penjara, lahirlah tafsir Al-Azhar. Said Qutb masuk penjara, lahirlah kitab Fi Zilalil Quran. Ternyata sebelum itu ada yang masuk penjara, lahirlah Al-Maktubat, Risalatun Nur, Said Nursi.
pencerah, penerang, the likeness. Dan sampai hari ini pencerahannya kita rasakan. 1954 Rasail Nur dicetak. Risalah 1. Rasail, risalah. Salah satu dari risalah itu adalah Al-Maktubat. Dia menulis tafsir tebalnya 6.000 halaman. Dari mana dia dapat itu? Takwa kepada Allah. Berapa banyak orang sarjana S1, S2, S3 setelah tamat tak ada karya ilmiahnya. Kita cari di internet apa karya ilmiahnya? Manasik haji dan umroh. Karena tiap bulan bawa jamaah ke Makkah. Tak menulis. Tapi ini orang luar biasa. Dari mana ilmunya datang? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah mengajarkan dia ilmu. Wa'allamnakum min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada dia ilmu min ladunna. Kami yang mengajarkan. Berapa banyak kita belajar sedikit tapi Allah kasih banyak. Berapa banyak kita belajar banyak tapi Allah kasih sedikit. Oleh sebab itu maka selalu berdoa, berserah diri pada Allah, siapkan cawannya, siapkan cangkirnya, bersihkan signalnya, dia akan turun ke bawah. Allah yang akan menurunkan itu. Hikmah, yu'til hikmata man yasha. Said Nursi sudah kita kaji dulu awal-awal bedah buku dengan Dr. Mustafa Umar. Pernah kita bawa kaji di bawah. Ketika membahas tentang dia hafal kamus. Menghafal Quran payah. Menghafal kamus susah. Karena kamus tak sama dengan ayat Quran. Ayat Quran, yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Quran untuk diingat, dihafal. Tapi kamus susah. Said Nursi hafal kamus tebalnya 2 kali Quran. Ketika ditanya, apa rahasia engkau bisa hafal cerdas begitu hebat luar biasa? Apa kata dia? Sama makanan saya sama kalian. Bedanya ketika ibu saya menyusukan saya, dia sebelum menyusukan berwuduk dulu. Ternyata ibu dari air susu yang suci, ibu yang berhati suci, dalam keadaan sucinya wuduk, memberikan anak yang cerdas luar biasa. Sudahlah ibu tidak dalam keadaan suci, disusukan susu sapi. Apa yang mau diharapkan? Pelajaran untuk anak-anak muda sekarang, yang dia akan punya istri, akan punya anak, menikah, anak-anak akan menjadi Said Nursi yang lahir dari Indonesia insyaAllah. Apa tuduhan pemerintah terhadap dia? Kenapa dia dari penjara, keluar penjara, masuk penjara? Pertama, ingin menghancurkan revolusi Atatürk. Yang kedua, menghidupkan semangat kembali kepada ajaran Islam. Karena ini revolusi ingin melepaskan Turki dari Islam. Yang ketiga, bekerja sama dengan agen rahasia. Dianggap dia ini, ya fitnah-fitnah lah. Sama juga dengan fitnah-fitnah. Jadi sebenarnya dengan mengkaji Said Nursi, zaman berganti, musim berubah. Isi dunia ini itu saja. Melawan kekuasaan, dituduh anti kekuasaan, bekerja sama dengan agen rahasia. Dan yang paling mengerikan, dia dianggap menyerang penguasa yang berkuasa sejak 1924. Integrasi antara agama dan sains. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik yang saya banggakan, selama ini saya selalu bercerita agama Islam tanpa sains dan medis lumpuh. Dokter yang hebat, sains medis, melek matanya. Kalau paham agama, dia melek matanya. Tapi kalau tidak, dia buta. Orang yang hebat, profesor, dokter, tidak ngerti agama, buta. Orang yang paham agama, tidak punya teknologi, lumpuh. Maka orang lumpuh dengan orang buta mesti bekerja sama. Hilangkan lumpuh, hilangkan buta. Maka muncullah teori integrated curriculum yang sedang dilancarkan, digencarkan, diajarkan di UIN sekarang. Fakultas Sains Teknologi itu sains, tapi juga menguasai fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran hadis. Selama ini dalam ceramah saya selalu mengatakan itu bersumber dari Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi yang berasal dari Palestina, mengajar di Temple University Connecticut, Amerika. Ternyata saya keliru. Rupanya itu lebih dulu lagi daripada Ismail Raji Faruqi. Siapa dia? Said Nursi. 100 tahun yang lalu
Dia sudah mengkombinasikan antara sains dengan Quran. Apa kata dia? Ini kalimatnya. Inna dina dhiya'ul qulub. Sesungguhnya agama itu penerang qulub, hati. Wa ammal ulum al-hadisah. Adapun ilmu-ilmu modern, sains, teknologi, manajemen, fahiya nurul uqul. Dia adalah pencerah pikiran. Kalau orang cerdas, EQ-nya tinggi, hebat sains, otaknya terang, hatinya gelap. Kalau orang hanya banyak zikir, paham Quran, hadis, hatinya terang, otaknya gelap. Yang lebih bahaya, otak gelap, hati gelap. Tapi dia mengatakan, anak-anak kita yang selama ini saya katakan, masukkan anak-anak Anda ke sekolah Islam terpadu, SMP IT, SMA IT, pondok pesantren. Ini kalau terus ke belakang sana ada namanya sekolah SMP Sains Quran. Kenapa disebut Sains Quran? Karena di dalamnya ada sains, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi juga di dalam kepalanya ada bahasa Arab, Quran hadis, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih. Lima-lima ini ada di kepala dia. Sebelah kiri, sebelah kanan. Rupanya ide itu sudah 100 tahun yang lalu. Siapa punya? Said Nursi. Alhamdulillah, mungkin saya bicara tentang Said Nursi tidak menyentuh hati Bapak Ibu karena berteriak-teriak. Kenapa Ustadz marah siang nih? Tak marah. Memang begitu bunyinya dari dulu. Tapi datanglah kakak kelas saya. Namanya Habibur Rahman Al-Shirazi. Ditulisnya lah dalam novel yang indah tentang Said Nursi. Bapak Ibu sudah beli novelnya? Saya belum. Ayat-ayat cinta dia tulis. Ketika cinta bertasbih dia tulis. Tentang Said Nursi dia tulis. Api Tauhid. Nah, itu bagus sekali. Bagi yang kurang tertarik membaca makalah, buku yang serius, maka novel yang ditulis oleh Habibur Rahman Al-Shirazi membantu. Api Tauhid. Revolusi iman umat dan kembali pada Quran. Itu misi dia. Inqadhul iman wa khidbatul Quran. Inqadhul iman, karena kata dia umat ini gelap karena kejahilan. Dan umat ini harus didekatkan kembali ke Quran. Maka dia fokus pada Quran. Sebetulnya dia banyak menulis tafsir, perenungan-perenungan. Di dalam penjara dia banyak merenung. Mengapa umat ini bisa begini? Mengapa umat ini bisa begini? Maka dalam diri dia itu keseimbangan. Antara zahir, batin. Antara dunia, akhirat. Antara syariat, hakikat. Antara jihad, ilmu pengetahuan. Antara menyelamatkan umat dengan melayani Al-Quran. Antara sains, teknologi dengan Quran dan hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dia betul-betul badi'uz zaman, keajaiban zaman. Said Nursi. Saya mulai mengagumi Said Nursi dulu. Ketika waktu kuliah di Mesir, kawan-kawan memberi buku kecil, membaca-baca, tapi tidak sedalam ini karena buku ini khusus diberikan untuk saya dan saya lebih serius membaca ini karena saya disuruh bedah buku. 25, ada menyebut 27. Yang jelas tahun 1960 wafatlah dia. 4 bulan setelah wafat, apa yang terjadi? Kuburnya dibongkar. Dan sampai hari ini tak diketahui, kata informasi. Wallahu a'lam. Apa yang ingin saya sampaikan? Ulama akhirat sudah dikubur pun orang tetap takut. Adapun yang mengejar dunia, adapun dia orang tak segan. Ada dia di situ, tak peduli orang. Kenapa kuburnya? Karena kalau kuburnya ada, orang akan bersiaran, orang akan ramai. Yang ditakuti zaman sekarang ini adalah orang berkerumun. Ini yang paling ditakuti. Orang tak boleh berkerumun. Kenapa orang berkerumun? Karena ada magnet. Siapa magnetnya? Said Nursi. Jasadnya pun, jasadnya, ruhnya yang sudah tercabut, tinggal jasadnya, tinggal tulangnya pun bisa mengumpulkan orang banyak. Bayangkan hebatnya Said Nursi. Tulang belulang dalam tanah, bisa orang ramai berkumpul. Dan ada yang takut dengan kerumunan-kerumunan itu. Jadi kalau terjadi kriminalisasi, orang difitnah, dibusukkan, dijelekkan. Apa yang terjadi pada Said Nursi? Hari berganti, musim berubah, zaman berulang, isi dunia itu-itu saja. Mudah-mudahan Bapak nyambung apa yang saya sampaikan. Kalau tak nyambung, memang orang kurang cairan, payah nangkap.
dehidrasi. Pesan penting Said Nursi. Apa kata dia? Pesan penting, pesan terpenting di antara yang penting-penting tadi. Apa kata dia? Inna aslana hadha. Tuh, dia bahasa Arab Pak Ustaz ya. Hebat bahasa Arab dia. Kamus Arab dia hafal. Inna aslana hadha huwa usrus sahabah. Huwa usrul jamaah. Zaman kita ini, kata dia, zaman kita ini, zaman dia 100 tahun yang lalu. Zaman kita ini adalah zaman berjamaah. Kalau 100 tahun yang lalu dia ngajak berjamaah, apalagi sekarang. Zaman kita ini zaman jamaah. Fal fardu la yastati'us sabat amama hujumit dhalal. Sendirian tidak akan kuat menghadapi bendungan serangan kesesatan. Hujumut dhalal. Kenapa kalau sendiri kita tak sanggup? Lianna hadzal hujum yansha' min fikrin jama'i. Karena serangan-serangan ini datang dari orang-orang yang berjamaah. Serangan ini datang dari orang yang berjamaah. Maka kalau kau menghadapinya sendirian, kau nggak akan kuat, Dilan. Kau harus berjamaah. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ini yang ngomong dia. Apa kata dia? Wasayuqharul fardu amama hujumid dhalal. Orang yang ingin one man show sendirian, maka dia akan tumbang berhadapan dengan serangan dhalal, kesesatan. Kenapa? Li'annahu hujum jama'i. Karena mereka menyerang berjamaah. Mereka menyerang berjamaah. Sedangkan kau ingin sendiri, tidak bisa. Saya sadar, saya sendiri tak bisa. Maka saya berjamaah dengan jamaah Nur dari Turki. Insya Allah setelah ini naik rating saya. Baru tahu orang itu kan. Sangkanya kampung ini. Internasional. Berjamaah, jangan sendirian. Yang sudah berjamaah membuat komunitas, lanjutkan. Yang tadi mu'alaf, jangan kau sendirian. Nanti bisa murtad. Balik ke agama yang lama. Gabungkan dirimu dengan jamaah. Apa nama jamaahnya? Mu'alaf Center. Center artinya pusat. Bukan yang mencari durian. Ini udah agak cair sedikit. Mengapa buku ini penting? Jangan tengok tebalnya. Karena tradisi orang kita asal menengok buku tebal dia menguap. Buku ini setebal 820 halaman. Tapi kalau kita cinta, suka, saya pulang dari Maroko singgah di Jakarta. Di tempat kawan saya tengok ada buku. Saya tanya, berapa lama kau baca buku ini? Tebal, sekitar 200-300 halaman. Berapa lama kau baca buku ini? Dari Isya sampai subuh khatam. Wahan dia tak tidur malam. Apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Artinya apa? Kalau kita cinta, maka tidak terasa. Itulah makanya ungkapan Bapak, apa kata Bapak dulu waktu mau ke tempat ibu? Lautan kan ku segerangi, bukit kan ku daki. Ini Bapak-Bapak ini sekarang aja tua dulu. Artinya kalau sudah cinta, tak terasa. Maka berusahalah mencintai Said Nursi, supaya karya-karyanya tak terasa. Kita kalau senang sama guru itu, lama kita bisa tahan sama dia. Kalau senang kita, lama bisa. Walaupun kadang kita berbeda, tapi kita bisa bersama karena cinta. Dan cinta itu melihat perbedaan. Makanya laki-laki mencintai perempuan. Ada juga sesama laki-laki Pak Ustaz, bencong itu. Dia bercerita semua aspek. Iman, cerita tentang Rasulullah, bercerita tentang tadabbur Quran, bercerita tentang masalah hati, bercerita tentang masalah politik, bercerita tentang masalah tasawuf. Jadi ada kadang buku-buku dari Timur Tengah itu anti tasawuf. Buku ini amat sangat sesuai dengan kita. Walaupun dia orang Turki. Masalah politik, memang sekarang kita sedang heboh-heboh politik. Masalah tasawuf, memang. Pertanyaan-pertanyaan, apa itu tarekat, apa itu tasawuf, apa itu hakikat, apa itu makrifat. Dia bahas dalam. Oleh sebab itu, bagi pecinta ilmu pengetahuan, buku ini amat sangat dirindukan. Luar biasa. Nah, saya tak dapat baca dari awal sampai akhir. Namanya bedah buku.
bedah buku itu, sebagian-sebagian bisa saya jelaskan. Selama ini, ketika saya ditanya, mungkin pertanyaannya Bapak Ibu videonya masih simpan, Ustadz Somad, Nabi Khidir itu masih hidup apa sudah mati? Pernah dengar pertanyaan itu kan? Lalu saya jawab, sebagian ulama tasawuf mengatakan Nabi Khidir masih ada, masih hidup. Bahkan ada yang memberikan sama saya jadwalnya. Nabi Khidir hari ini jam segini di sini, jam segini di sini. Ada nggak sih sama? Nanti kalau mau ketemu Nabi Khidir di Mekah hari ini jam segini di sini lokasinya, ini di sini lokasi. Yang mau nanti saya kasih jadwal. Sebagian ulama tasawuf. Tapi Imam Bukhari mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Karena kalau dia masih hidup, kenapa dia tak datang jumpa Nabi Muhammad? Waktu Nabi perang berdarah, kenapa dia tak datang menolong? Ditambah lagi hadis mengatakan, setelah 100 tahun setelah aku mati, semua yang di atas muka bumi ini meninggal. Kata Nabi Muhammad. Maka Imam Bukhari berpendapat bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Dan saya condong kepada itu. Saya condong kepada pendapat Imam Bukhari. Pertama karena dia ahli hadis, jurusan saya hadis. Yang kedua, supaya orang tidak mengaku sikit-sikit jumpa Nabi Khidir. Kau kenapa tak datang ke pengajian kami? Kau kan ngaji sama Ustaz Somad. Kau ngaji sama siapa? Aku sama Nabi Khidir. Setelah membaca buku ini, ternyata Said Nursi punya pendapat ketiga. Pendapat ahli tasawuf masih hidup. Pendapat Imam Bukhari mengatakan sudah meninggal. Tapi pendapat Said Nursi, dia bagi kehidupan itu sampai 5 kehidupan. Pertama, kata dia, kehidupan kita. Ini kita hidup. Kehidupan kita yang yang terbatas. Kedua, kehidupan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Kehidupan mereka relatif tidak terikat. Jadi kita hidup, Khidir pun hidup. Cuman bedanya hidup kita terikat, hidup Khidir tidak terikat. Kehidupan yang ketiga, itu yang disebut dengan kehidupan Nabi Idris dan Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup. Tapi kehidupannya tak sama dengan kita. Karena Nabi Isa tidak mati. Yang disalib, di tiang salib itu adalah Yudas Iskariot. Sedangkan Isa, barrafa'ahu Allah. Dia diangkat dan masih hidup. Kehidupan kita, kehidupan Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir, kehidupan Nabi Idris dengan Nabi Isa. Kehidupan yang keempat, kehidupan orang yang mati syahid. Orang mati syahid hidup. Karena Allah mengatakan tak boleh mereka disebut mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Ini kehidupan yang ketiga, keempat. Ada lagi kehidupan yang kelima, kata dia. Apa itu kehidupan kelima? Itulah kehidupan ketiga, keempat. Oh, 4 aja, saya salah. Oh, ada kelima. Kehidupan spiritual penghuni kubur. Ternyata orang yang dikubur itu pun tidak mati. Mana dalilnya? Karena ketika kita lewat di kubur, kita tetap mengucapkan salam. Lewat kita di pemakaman dekat jembatan Harapan Raya. Kalau mereka mati, sama macam batu nisan. Untuk apa kita ucapkan salam ke batu nisan? Mereka hidup. Makanya kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Dengan membaca buku ini, maka hilanglah konflik antara Imam Bukhari dengan ahli tasawuf. Kalau tadi kita benturkan itu, Imam Bukhari mengatakan belum mati, Imam tasawuf mengatakan belum mati, Imam Bukhari mengatakan sudah mati. Ternyata Imam Bukhari tidak salah, Imam ahli tasawuf pun tak salah. Karena kehidupan ada 5 level. Nah sekarang, yang di hadapan saya ini hidup level berapa? Cerdas luar biasa ini. Mengapa Anda meninggalkan politik? Itu bedanya dia antara Said Nursi lama dengan Said Nursi baru. Jadi kehidupan dia sama macam Imam Syafi'i. Walaupun mazhab dia Hanafi. Dia Kurdi, Syafi'i. Akidahnya Maturidi. Sedangkan kita Asy'ari. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Qadimnya dia politik. Tapi setelah itu dia melihat politik ini. Tapi jangan gara-gara ini nanti semuanya meninggalkan politik. Ini bercerita tentang bahwa ada orang menghindari politik.
Tapi jangan gara-gara ini. Apa kata dia? Said Lama, dia menyebut dirinya Said Lama, sudah pernah terjun dalam pentas politik 10 tahun yang lalu. Dengan harapan bisa berkhidmah pada agama lewat jalur politik. Sayangnya usaha tersebut hanya sia-sia. Pasalnya jalur tersebut tampak memiliki banyak problem dan masih diragukan. Sampai-sampai ada ucapan dia, A'udzubillahi minasyaiton wasyasah. A'udzubillahi minasyaiton wasyasah. Aku mohon pelindung kepada Allah dari syaitan dan politik. Tapi jangan gara-gara ini nanti nggak nyoblos. Karena saya selalu mengatakan umat Islam yang tidak peduli pada politik, maka umat Islam akan menjadi korban politik. Oleh sebab itu kita mesti peduli politik, mesti nyoblos. Yang bisa mencalonkan diri, calonkan diri Anda menjadi anggota legislatif, DPR, DPD. Tapi yang tidak mampu, tetap berkontribusi politik. Jadi beda lama dengan baru, yang baru dia lebih banyak. Sama macam Buya Hamka. Buya Hamka dulu aktif di Masyumi, tapi di akhir hayatnya ke Majelis Ulama menulis tafsir. Sama juga dengan Buya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir dulu pernah menjadi menteri, perdana menteri, politik, tapi kemudian di akhir hayatnya menjadi ketua masjid, dakwah. Jadi kalau kita lihat kehidupan mereka ini, beda zaman, beda generasi, beda negeri, beda suku, tapi jalur hidupnya mirip-mirip. Pertama di politik, kemudian di akhir-akhir hayat mulai ke dakwah, melanjutkan. Karena bagi mereka hidup ini adalah dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Dia cerita juga tentang sanad. Ini hebatnya dia. Bahasa Arab, hafal dia kamus. Al-Quran, memang di kepala dia. Tafsir 6.000 halaman. Menulisnya oke. Perangnya melawan Rusia, ikut perang. Dan sanad hadis. Cerita tentang sanad ini kan mata kuliah yang jelimet, ribet, susah. Imam Bukhari mendapat hadis dari Abdullah bin Maslamah, mendapat hadis dari Malik bin Anas, mendapat hadis dari Abu Zinad, mendapat hadis dari Al-A'raj, mendapat hadis dari Abu Hurairah, mendapat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalau perawinya putus di bawah namanya mu'allaq, kalau putus di atas namanya mursal, kalau putus dua berturut-turut namanya mu'dal, kalau hilang satu namanya munqati. 2 SKS, 16 tetap muka. Ribet, jelimet, susah, dan dia memperhatikan sanad. Jadi makanya dalam buku ini semua ada. Akidah ada, siasat politik ada, tentang kerasulan kenabian tauhid ada, tentang masalah semua ada. Lalu kemudian apa pendapat dia tentang masalah sanad? Apa kata dia? Manfaat sanad itu banyak. Sebab penyebutan sanad yang panjang menjelaskan satu bentuk kesepakatan di antara kalangan perawi dan diakui, menjelaskan adanya semacam relasi dan kesepakatan ulama tentang menerima riwayat atau menolak riwayat. Sekarang orang tak peduli lagi sanad. Kau belajar sama siapa? Guru kau siapa? Gurunya belajar ke guru siapa? Gurunya belajar kemana? Isnad minad din. Sanad bagian dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena sanad, orang akan bicara semaunya saja. Makanya dulu jelas sanadnya. Kau dapat dari mana? Dari Imam Syafi'i. Kau dapat dari mana? Imam Hanafi. Kau dapat dari mana? Imam Maliki. Kau dapat dari mana? Imam Hambali. Jelas. Ini sekarang enggak. Kau dapat dari mana? Akulah imam yang kelima. Mana bisa? Kita mesti belajar, berguru. Dan beliau bersanad. Dalam akidah Maturidi. Dalam fikih Syafi'i. Dalam politik yang menolak liberal sekuler, memperjuangkan Islam. Dalam masalah tarekat, Naqsyabandi. Jelas. Dia tidak Syiah. Ini sekarang banyak orang tarik menarik. Dia tidak Syiah. Di halaman 177. Tentang masalah yang pertama tadi di halaman awal. Ada halaman-halamannya. Tentang masalah tadi mengapa meninggalkan politik, halaman 106. Tentang tadi masalah sanad, halaman 169. Tentang ini masalah berikutnya, bahwa dia tidak Syiah. Karena kalau dia Syiah berarti setelah Nabi Muhammad, Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali, Zainal Abidin. Setelah Zainal Abidin, Muhammad Baqir. Setelah Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq. Setelah Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim. Dia tidak. Setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq. Tapi dia tidak anti Ali.
Dalam satu hembusan nafasnya, dia cinta keluarga Nabi dan dia cinta sahabat Nabi. Sama macam kita. Karena sekarang ada kelompok cinta sahabat Nabi, tak menyukai ahli bait. Ada pula yang cinta kepada keluarga Nabi, benci sahabat Nabi. Ini tak betul. Makanya kita selalu mengatakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alihi keluarganya, sahbihi sahabatnya. Kita sejalan, sealur dengan Said Nursi dalam hal ini. Apa kata beliau? Kenapa bukan Ali yang menjadi pengganti Nabi? Halaman 177. Ali sangat layak dan sangat tepat untuk menjadi khalifah. Dia memiliki kekerabatan dengan Nabi. Memiliki keberanian luar biasa. Memiliki ilmu sangat luas. Namun, mengapa bukan dia yang jadi khalifah? Apa jawab Said Nursi? Seorang wali kutub dari kalangan ahli bait berkata. Wali kutub dari kalangan ahli bait berkata. Rasulullah sebetulnya ingin kalau Ali yang menjadi khalifah. Setelah Nabi meninggal, Nabi ingin Ali menjadi khalifah. Tapi beliau mengetahui Allah punya kehendak yang lain. Dan Nabi Muhammad mesti ikut kehendak Allah. Karena itu beliau mengurungkan keinginannya demi mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah salah satu hikmah yang terkandung dalam kehendak Allah. Apa hikmahnya? Kenapa bukan Ali? Kenapa Abu Bakar? Para sahabat sangat membutuhkan kesepakatan dan persatuan sepeninggal Nabi. Andai kata Ali yang menjadi khalifah pertama, kemungkinan besar kondisinya tidak sejalan dengan yang lain. Serta kemandirian pendapatnya, sikap zuhudnya hebat, kegagahannya yang langka. Tidak akan terjadi musyawarah, tak akan ada kesepakatan. Karena Ali selalu. Tapi ketika Abu Bakar Siddiq, ada kesepakatan di antara sahabat. Ini perenungan yang luar biasa dari seorang Badi'uz Zaman, Said Nursi. Halaman 271. Dia cerita tentang Nabi Muhammad diakui oleh binatang, diakui oleh burung, diakui oleh orang mati, diakui oleh jin. Kenabiannya. Ini membantah argumen-argumen orang yang mengatakan aku percaya Allah. Tapi untuk Muhammad tidak. Aku percaya kepada Allah. Tapi kalau untuk Muhammad tidak. Oh, tidak bisa. Halaman 271. Imam Hasan al-Basri, pemimpinnya para ulama zahir dan batin. Seorang laki-laki datang menjumpai Nabi dalam keadaan menangis. Menangis dia jumpa Nabi. Orang itu mengatakan dia sudah membuang anaknya. Ya Rasulullah, aku sudah mencampakkan anakku ke lembah. Karena dulu malu punya anak perempuan. Campakkan anakku ke lembah. Lalu kata Nabi, sedih. Lalu kemudian Nabi pun, ayo kita ke lembah itu. Sampai di lembah itu, Nabi pun bertanya. Fulana binti fulan. Hai, anak yang dulu pernah dibuang di sini, kata Nabi. Lalu dengan izin Allah, anak itu pun hidup kembali. Dan anak itu datang. Ya fulan bin fulan. Anak itu berkata, labbaik ya Rasulullah. Apa kata dia? Kedua orang tuamu sudah masuk Islam. Kalau kau mau, ku kembalikan kau pada mereka. Ini orang tuamu sudah masuk Islam, dua orang ini. Mereka menyesal sudah mencampakkan kau dulu ke lembah. Kalau kau mau, ku hidupkan kau lagi, ku balikkan kau pada mereka. Mau apa tidak? Apa kata anak itu? Aku tak perlu mereka. Karena aku sudah bersama Allah. Lebih indah, lebih mulia daripada bersama mereka. Artinya apa? Anak itu pun bersaksi kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diungkapkannya tentang riwayat orang mati bersaksi tentang kedatangan Muhammad. Berikutnya, ada seorang anak muda dari Ansar mati. Dia seorang ibu, punya ibu yang sudah tua, buta. Anak itu satu-satunya tunggal. Maka ibu ini dihibur. Bu, sabar ya bu, anak kau yang satu-satunya itu mati tak apa-apa. Lalu kemudian ibu itu melanjutkan, ya Allah, aku berhijrah ke Madinah demi ridhamu. Pergi aku ke Madinah demi ridhamu mencari nabimu. Lalu kemudian ibu itu menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan, kalau bukti-bukti yang agung sejalan dengan takdirnya, cukuplah tulang yang hancur dihidupkan dengan menyebut namanya. Aku mohon engkau bisa menolong kesulitanku. Jangan bebani diriku dengan musibah ini. Seketika itu juga anak muda itu hidup balik bersaksi. Memuliakan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dia sebutkan beberapa riwayat tentang masalah orang mati hidup lagi, tentang masalah kesaksian binatang, tentang kesaksian pokok kayu, tentang kesaksian batu-batu, tentang kesaksian serangga.
tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buku ini berisi tentang akidah, buku ini berisi tentang politik, buku ini tentang sanad hadis, buku ini bercerita tentang masalah penyakit-penyakit hati. Kita lanjutkan. Dia seorang tasawuf, tapi tasawuf yang mu'tadil, tidak ekstrim, bukan tasawuf yang sekarang manusia zaman modern ini terbagi dua. Yang satu sangat sufi tasawuf sampai menolak syariat, yang satu lagi pula sangat kental syariat oriented, mengatakan tak ada itu tasawuf. Said Nursi berada di tengah. Dia punya kritik juga tentang tasawuf. Apa kritiknya? Di halaman 785. Apa kata dia? Banyak di antara ahli tasawuf yang mengatakan lebih mulia wali daripada nabi. Maka dia katakan ini tak betul. Yang betul adalah lebih mulia nabi. Dua, ada sebagian yang ekstrim mengatakan lebih mulia wali daripada sahabat nabi. Ini pun tak betul. Lebih mulia sahabat nabi daripada wali. Yang ketiga, ada sebagian kalangan yang fanatik menganggap wiridnya lebih utama daripada zikir. Yang dianggapnya lebih utama wirid dari guru-guru, dari syekh-syekhnya. Sehingga zikir-zikir dari hadis Nabi tak diamalkannya. Ini pun kata Syekh Said Nursi salah. Yang betul adalah sunnah Nabi, zikir dari hadis Nabi lebih utama. Setelah itu barulah amalkan wirid-wirid dari tuan-tuan guru, tuan syekh, tuan khalifah, tuan mursyid. Keempat, ada sebagian orang yang kemudian memiliki keliru ilham, memiliki tingkatan sama dengan wahyu. Aku baru dapat ilham, dan ilham ini sama dengan wahyu. Kenapa kau tak sholat Jumat? Aku baru dapat ilham, katanya imam itu tak betul bacaannya, jadi aku sholat di rumah aja. Tak betul. Jadi dia tetap berpegang kepada syariat. Inilah tasawuf yang hakiki. Inilah tasawufnya Syekh Waliullah Naqsyabandi. Inilah tasawufnya Abdul Hasan Asy-Syadzili. Inilah tasawufnya Syekh Ahmad Badawi. Inilah tasawufnya para ulama yang berpegang Abu Hamid Al-Ghazali. Inilah tasawufnya imam-imam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak kritik-kritik beliau terhadap beberapa yang terjadi di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 60 menit saya jelaskan biografi Said Nursi dan sekelumit tentang buku beliau. Tentu apa yang saya sampaikan ini tidak dapat mewakili isi buku ini secara keseluruhan, tapi paling tidak bagi kita yang mencari tokoh di tengah banyaknya penokoh, maka Said Nursi adalah salah satu tokoh idola kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada ulama, karena Nabi tidak meninggalkan istana, Nabi tidak meninggalkan emas dan perak. Yang ditinggalkan Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Alhamdulillah kita banyakkan ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat kita, guru kita dari Yayasan Risalah Nur yang sudah mengembangkan pemikiran, kontribusi, buku, sekolah, seminar, termasuklah bedah buku ini. Beliau datang jauh-jauh. Berapa kali beliau datang? 2 kali datang. Datang pertama menjumpai saya di Pekanbaru, tak ada. Beliau kejar ke Bangkinang di tempat acara khitan masal. Padahal saya sendiri pun tak tahu tempat itu. Beliau bisa tahu. Luar biasa jihad beliau. Lalu kemudian datang pula pada kesempatan ini dengan sahabat-sahabat tim, dengan berbagai macam kendala. Saya ucapkan mohon maaf. Mestinya kami yang mengundang Tuan datang kemari. Mestinya kami yang mempermudah, memfasilitasi. Tiba-tiba Tuan pula yang datang kemari. Hanya Allah saja yang membalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator yang sekaligus juga sahabat kita, kawan kita, Al-Mukarram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Samad atas paparan yang luar biasa ya. Alhamdulillah kita rasakan sama-sama. Barangkali ada waktu untuk tanya jawab ya Ustaz ya. Dari jemaah para hadirin barangkali ada yang mau tanyakan beberapa pertanyaan ya. Kita ambil 2 dari bapak-bapak dan 2 dari ibu-ibu ya. Setelah itu ada acara selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Abdul Somad dan juga Ustadz Hasbi. Saya tertarik kalimat ungkapan bahwa politik dari Said Nursi ini mengatakan kita berlindung dari godaan setan maupun politik. Nah, sementara saat ini di Indonesia dimanapun orang tertarik politik, kira-kira apa yang menjadi dasar ataupun yang lebih pokok sehingga beliau meninggalkan politik, dan bagaimana zaman itu, apakah saat ini seperti kita sedang menghadapi politik, kita selalu sinkronkan dengan politik dan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ustaz, tafadhal. Kenapa dia yang dulu berpolitik lalu meninggalkan politik? Relevankah fatwanya 100 tahun itu kita jalankan sekarang, lalu ketika kita meninggalkan politik? Atau jangan-jangan Ustadz Hasbi membawa buku ini supaya kita meninggalkan politik? Na'udzubillah, su'uzon. Jadi perlu dipahami, 1924 tumbang khilafah Islamiyah Turki Ismani, lalu tekanan dari sekularisme ingin melepaskan Turki dari Islam, sampai-sampai saya dapat, Bapak Ibu bisa cari rekamannya, tarekat dibubarkan, masjid sampai berubah menjadi museum, lalu azan pun pakai bahasa Turki karena nasionalisme. Jadi tekanan, dia khawatir kalau umat ini masuk ke dalam tidak kuat karena tekanan yang luar biasa. Jadi kondisi sosial masyarakat Turki dari 1924 ke 1960, dia meninggal 60, dari 24 ke 60 itu tidaklah dahsyatnya waktu itu yang kita sekarang ini belum ada apa-apanya. Jadi buktinya kawan-kawan kita, sahabat kita yang menjadi anggota legislatif tidak ada dibunuh, tidak ada dihabisi, tidak ada baru sekedar cekal-cekal sikit-sikit aja, diusir di beberapa tempat, biasa lah. Nah, jadi itu anggap aja bunga-bunga dakwah saja. Oleh sebab itu saya selalu menganjurkan adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang punya bakat politik, masuk, bertarung di dalam. Karena setiap fatwa, setiap pendapat itu mesti kita kaji sosial, budaya, kultur, keadaan, situasi, kondisi. Bagaimana zaman itu? Memang zaman dia itu luar biasa. Masuk penjara, keluar penjara, dihabisi, dibunuh. Sampai kuburnya pun tak ada. Itu kan luar biasa. Kira-kira ada tak ulama di Indonesia ini yang kuburnya pun dihilangkan? Tak ada. Andai saya mati, tak mungkin kubur saya dihilangkan orang. Artinya apa? Zaman dia itu memang dahsyat luar biasa. Sehingga itu membuat dia mengatakan, A'udzubillahi minas siyasah, A'udzubillahi minas syaitan was siyasah. Lalu dia bergerak di bidang dakwah, tafsir, pendidikan, ceramah. Termasuk saya. Saya memilih jalan itu. Saya fokus dalam 3 hal. Menulis buku, ceramah masjid ke masjid, ngajar di kampus. Itu saja. Lebih tak kurang. Menulis buku, ceramah dari masjid ke masjid, surau ke surau, langgar, musola, kampung ke kampung, lalu kemudian ke kampus. Kampus tak boleh ditinggalkan, karena di sana pada intelektual-intelektual kita. Masyarakat juga tak boleh ditinggalkan. Macam pokok kayu. Pokok kayu batangnya saja diurus, pucuknya sudah dimakan pelat. Pucuknya saja diurus, batangnya sudah lapuk. Batang dari pokok kayu itu mana? Adik-adik di kampus. Maka harus masuk kampus. Bedah buku di kampus. Walaupun ini bedah bukunya di masjid, tapi yang banyak datang anak-anak muda. Orang-orang tua ikut, karena orang tua juga punya anak muda. Nah ini, maka dua-dua mesti diurus. Batang dari pokok kayu itu anak muda kampus. Pucuk daun-daunnya, rantingnya adalah masyarakat. Harus masuk masjid. Jangan hanya di kampus saja, masjid tak diurus. Jangan hanya di masjid saja, kampus tak diurus. Dua-dua mesti diurus. Dan menulis. Ceramah-ceramah ini ditulis. Makanya ketika kemarin ada anak jamaah yang ngambil jurusan bahasa Inggris di UI. Ustaz, anak saya ini lulus di UI. Apa motivasi untuk Ustaz? Lanjutkan. Terus belajar bahasa Inggris di UI. Tugasnya terjemahkan ceramah saya 5 dalam bahasa Inggris. Ceramah saya cari terjemahkan 5 bahasa Inggris. Insya Allah Pak Ustaz. Udah lebih setahun, tak jumpa lagi. Jadi saya fokus di bidang ini. Tapi yang punya bakat politik, silakan masuk. Dua-dua. Yang masuk politik jangan ngejek yang ceramah. Apa ini ceramah-ceramah aja? Inilah politik. Yang ceramah pula jangan ngejek politik. A'udzubillahi minasyaiton wassiyasah. Nah nanti mentang-mentang sebelahnya anggota DPR, baca Quran. A'udzubillahi minasyaiton wassiyasah.
Kita support kawan-kawan kita. Bukan berarti Syekh Said Nursi salah, tidak. Itu ijtihad dia sesuai dengan zaman dia, keadaan dia, sosio-kultur budaya zaman. Wallahu a'lam. Saya tambah sedikit Ustaz. Jadi Bapak tadi pertanyaannya, saya juga tambahkan sedikit ya. Jadi ketika Ustaz Said Nursi mengucapkan ungkapan itu, A'udzubillahi minasyaitonir wassiyasa, itu ada latar belakang. Dan beliau dalam buku Mektubat itu dia ceritain. Jadi ceritanya begini, singkat saja. Dia melihat seorang ulama ya mencela bahkan mengkafirkan ulama lain karena berbeda pandangan politik. Terus orang yang sama, kata dia, orang yang sama ya sangat mencintai, sangat mendukung seorang munafik karena gara-gara pandangan politiknya sama. Jadi jangan gara-gara politik itu jangan jadi kita musuh ya, atau mengkafirkan orang dan sebagainya. Makanya Ustaz Said Nursi ucapkan itu dengan seperti disampaikan oleh Ustaz Abdul Samad, memang pada masanya itu melalui jalur politik berdakwah untuk Islam itu memang susah sekali, tidak mungkin. Makanya beliau milih jalur dakwah itu ya, tanpa politik. Tapi perlu kita ingatkan kembali, setelah tahun 50 Turki transisi menjadi demokrasi multipartai, ketika itu Ustaz Said Nursi secara terang-terangan ya mendukung salah satu partai yang pro Islam, namanya Partai Demokrat, dipimpin oleh almarhum Adnan Menderes. Dia coblos sendiri, menyuruh murid-muridnya mencobloskan Partai Demokrat itu. Tapi yang catatan beliau penting untuk murid-muridnya itu adalah jangan membawa nama jamaah ke politik. Itu yang penting. Karena ketika kita salah, perorangan salah, orang nanti menyalahkan jamaahnya. Jadi kalau mau masuk politik ya atas nama diri sendiri aja gitu. Itu yang saya tangkap dari pemikiran Said Nursi. Barangkali itu saja. Pertanyaan berikutnya. Silakan anak muda. Maaf, ini yang saudara kita yang di belakang itu angkat tangan duluan, yang pakai kacamata. Tolong maju ke depan ya, biar didengaran. Maju Silakan, ke depan. maju ke depan. Nama saya Kadafi. Ini tentang apa, Pak? Masalah kiamat kalau udah terjadi, Pak. Kalau semisalnya kan ada Imam Mahdi, Pak, sama Nabi Isa. Terus nanti udah di Syam gitu, itu kami ikut siapa, Pak? Imam Mahdi atau Nabi Isa? Jadi tentang kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa, satu mazhab mengatakan Imam Mahdi itulah Isa, Isa itulah Mahdi, dengan hadis la Mahdiya illa Isa. Tidak ada Mahdi kecuali Isa. Ini satu mazhab. Yang satu lagi mengatakan yang satu turun duluan, yang ini belakangan. Jadi tidak sezaman. Lalu kemudian kita diberikan bimbingan ilahi untuk mengikut itu, supaya tidak terjebak mengikut yang hoax, yang palsu. Oh, jadi ada ustadz yang asli, ada ustadz yang palsu. Ya, ada Isa yang asli, ada Isa yang palsu. Ya, Isa yang palsu itu namanya siapa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal itulah yang palsu, yang hoax itu. Jadi kalau ada berita asli, ada berita palsu. Itu namanya kamu jangan sebarkan berita palsu. Dia nggak ngerti juga, jangan beritakan cerita hoax. Nggak juga paham, jangan beritakan berita dajjal palsu. Oleh sebab itu maka orang yang melazimkan membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, menghafal 10 ayatnya, membaca sebelum salam Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dijamin tidak akan nyasar, tidak akan sesat karena ada bimbingan ilahi. Termasuklah adik-adik yang hari ini. Kalian muda, yang lain geng motor, yang lain pacaran, yang lain nyasar, yang lain sesat. Kenapa kalian tidak? Karena mendapat bimbingan ilahi. Mungkin doa ibu kalian waktu hamil dulu, mungkin doa ayah kalian,
Mungkin karena kalian dikasih makan halal sehingga tidak masuk darah haram ke otak. Itulah penting doa-doa orang baik. Jumpa sama Ustadz Buya Kiai, doakan anak saya ya. Nah, ini tentang masalah kedatangan di akhir zaman. Jadi ketika ketemu dengan Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown, ada yang nanya, Habib, Imam Mahdi udah lahir apa belum? Terus kalau lahir tempatnya di mana? Kata Habib Umar, kita tidak dituntut untuk nanya dia di mana lahir, sukunya apa, orangnya di mana. Kita hanya disuruh bersiap-siap menghadapi tantangan akhir zaman. Jadi ketika Nabi mengatakan akan terjadi begini, maknanya kita sudah siap-siap kalau dia datang, bersiap dengan amal soleh. Saya yakin dan percaya kita, anak cucu kita tidak akan nyasar salah ikut kalau kita diiringi dengan 3. Akidahnya benar, amalnya benar, akhlaknya benar. Amalnya benar, akidahnya tak benar, nyasar, sesat. Akidahnya benar, akhlaknya tak benar, na'udzubillah. Karena akidah yang benar pasti terwujud dalam amal yang benar. Amal yang benar akan terwujud dalam ibadah, akhlak yang benar. 3 ini mesti sejalan. Akidah sahihah, ibadah sahihah, akidah matinah, khuluq azim. Akidah kuat, ibadah benar, akhlak kuat. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan terus mengaji, dengan terus beribadah, istiqomah, maka kita selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jangan pernah khawatir, nanti kira-kira ngikut Nabi Isa apa ngikut ini atau Nabi palsu. Maka kita belajar, mengaji, beribadah, Allah akan berikan bimbingan. Sama seperti kalian pada siang hari ini banyak sekali godaan. Ada kawan ngajak karaoke, ada kawan ngajak cabut, ada kawan ngajak nyanyi tak tentu arah, tapi mendapatkan bimbingan hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk menolong agamanya, insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Dari ibu-ibu ada pertanyaan. Kami ulang lagi, buku maktubat sudah tersedia di depan ya. Turun dari tangga, insyaallah ada stand bukunya. Bagi yang berminat silakan bisa dapatkan dengan harga yang terjangkau insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Maharani. Saya ingin bertanya, selain berdoa, apa upaya kita agar daulah Islam itu bangkit kembali? Terima kasih Ustadz. Sekarang kita mundur ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan masih berkuasa di Makkah. Apa yang membuat Islam itu bangkit? Yang pertama, wahyu, yaitu Al-Quran. Kedua, wahyu tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak digerakkan oleh umat. Maka harus ada pokoknya pemimpin. Siapa dia? Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa saja berjalan sendiri karena ditolong oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar Nakir, Raqib Atid, Kiraman Katibin. Tapi Nabi Muhammad SAW, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Bersamanya itu ada orang-orang yang tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Itulah Muhajirin dan Ansar. Ada wahyu, ada pemimpin, ada sahabat dakwah. Yang keempat ada amal. Amal berkelanjutan. Jadi sejarah Nabi yang 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah, itu sebagai acuan. Yang keempat, ada Nabi, ada wahyu, ada sahabat, ada amal. Apa yang pertama kali? Akidah. 10 tahun akidah. Setelah di akhir, barulah sholat. Sholat terakhir sebelum pindah mau ke Madinah. Sampai di Madinah, barulah puasa. Lalu kemudian zakat. Haji tahun ke-6. Tahun ke-6 baru wajib haji. Tapi haji dilaksanakan baru tahun ke-10. Maka lalu kemudian puncaknya adalah haji wada. Dan Nabi memegang tampuk kekuasaan. Periode Makkah 10 tahun, 13 tahun. Tak ada kekuasaan. Politik tak dipegang Nabi. Tapi begitu sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi model kebangkitan umat Islam mesti meniru 13 tahun Makkah, 10 tahun Madinah. Kenapa kita tak bangkit-bangkit Pak Ustadz? Allah tidak tanya nanti kalau kita mati, ketika engkau hidup kau pernah tak membangkitkan Islam. Ketika kau hidup Islam sudah bangkit atau tak bangkit?
Yang ditanya Allah adalah apa yang sudah engkau lakukan. Said Nursi meninggal 1960. Situasi politik Turki masih belum stabil. Apakah dia dituntut Allah Ta'ala? Hai Said Nursi, kau belum beramal. Dia sudah beramal, dia sudah berbuat. Karyanya dibaca oleh anak bangsanya, maka muncullah politisi-politikus yang peduli pada Islam. Hari ini Turki menjadi negara yang dihormati, disegani. Sekolah-sekolah tahfiz Quran bertebar. Sedikit banyak ada kontribusi pemikirannya. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505, 1111. Saat itu Islam sedang dikuasai oleh tentara Salib. Lalu orang berkata, kenapa Al-Ghazali tak ada cerita jihad? Kenapa Al-Ghazali cuma cerita tentang masalah hati, tentang masalah qalbu, tentang masalah hasad, riya, sum'ah, lamasuk. Kenapa? Tapi ternyata buku dia dibaca, dihafal, khatam oleh seorang anak muda. Anak muda itu kemudian terinspirasi dengan bukunya dan berjuang di jalan Allah. Palestina merdeka di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin membaca kitab Al-Ghazali Ihya Ulumuddin khatam. Artinya apa? Kita tidak ditanya Allah, kau pernah buat apa? Allah tidak tanya ketika kau hidup merdeka tak Palestina. Ketika kau hidup bangkit tak Islam di Riau. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang ditanya Allah, apa yang pernah kau lakukan? Andai saya mati, dunia tidak aman, masalah tetap masih banyak. Allah tak tanya saya, Abdul Somad, ketika kau mati sudah amankah dunia? Tidak. Tapi yang ditanya Allah, Abdul Somad, apa yang pernah kau lakukan waktu kau hidup? Saya akan jawab, aku pernah bedah buku Al-Maktubat. Siapa yang ngajak? Ustaz Hasbi. Lalu kami Pak Ustaz jamaah juga sudah berbuat. Dan kami hadir ya Allah acara itu. Mudah-mudahan cerita kita ini ditonton streaming, didengar anak cucu kita, terjadi perubahan-perubahan menuju kebaikan. Tapi dunia tak pernah berhenti selesai dari masalah. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dunia ini tempatnya masalah. Dan kita tidak dituntut menjadi Superman, Wonder Woman, Spiderman, Kapten Amerika yang menyelesaikan masalah. Imam Syafi'i meninggal, masalah tetap ada. Imam Hambali meninggal, masalah tetap ada. Buya Hamka meninggal, masalah tetap ada. Muhammad Nasir meninggal, masalah tetap ada. Tapi mereka pernah berkontribusi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan umat, permasalahan bangsa, permasalahan negara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Amin. Ya Rabbal Alamin.